Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa kembali mengajar walaupun melalui daring ini ya. Kita lanjutkan bab 1 mengenai penyakit pada sistem saraf. Kemarin telah dijelaskan mengenai sistem saraf pusat, khususnya sistem saraf pusat bagian otak ya. Jadi seperti halnya kemarin disampaikan bahwa sistem saraf pusat dibagi menjadi dua. Sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat yang meliputi sumsum tulang belakang. Sebelumnya pada anak-anakku harus direview lagi ya. Kemarin gimana sih sistem saraf pusat yang meliputi otak, seperti fungsinya dan apa sih lapisan-lapisannya ya, dan bagian-bagian dari otak tersebut harus diingat kembali ya, seperti cerebellum ya, terus lapisan meninges, terus apa lagi, jembatan parol. Nah, itu harus di review lagi. Gampang sekarang lihat lagi review lagi video dari Bapak atau belajar mandiri, boleh dari buku, internet dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya kita ke sumsum tulang. Di sini sumsum tulang kita akan menjelaskan dulu. Sumsum tulang ini dibagi menjadi dua ya. Ada sumsum tulang oblongata dan sumsum tulang medula spinalis. Kalau medula spinalis memanjang ya, seperti itu. Nah, ini medula oblongata dan ini sistem sumsum tulang oblongata, medula spinalis. Jadi yang memanjang tadi ya. Nah, ini sambungannya. Ini medula oblongata. Untuk lebih diketahui bahwa sumsum tulang atau dengan bahasa medisnya disebut dengan medula ossea ya, atau bahasa Inggrisnya bone marrow, adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksinya sebagian besar sel darah baru ya. Jadi di mana sumsum tulang ini fungsinya dia mengeluarkan sel darah merah baru. Jadi sekiranya badan tidak ada sel ya, pengeluaran sel, maka sumsum tulang inilah yang mengeluarkan sel darah merah baru. Namun harus kita ketahui bahwa jenis sumsum tulang ini dibagi menjadi dua ya. Sumsumnya ada sumsum merah dan sumsum kuning. Untuk sumsum merah dikenal juga sebagai jaringan meloid. Sel darah merah, kepingan darah, dan sebagian besar sel darah putih dihasilkan dari sumsum merah. Nah, bahwa dari sel darah merah ini yang berada di sumsum tulang, mereka mengeluarkan atau menghasilkan kepingan darah dan sebagian besar sel darah putih atau leukosit ya. Ternyata leukosit itu dihasilkan dari sumsum tulang sel darah merah di medula ini ya. Dan sumsum kuning. Nah, untuk sumsum kuning ini mungkin kalian pernah melihat dari sumsum hewan ya, termasuk ayam atau daging sapi. Dia ada bagian sumsum tuh yang menyerupai lemak dan memanjang ya. Nah,
untuk sumsum tulang manusia juga kurang lebih seperti itu ya, sumsum yang sumsum kuning. Sumsum kuning ini menghasilkan sel darah putih juga dan warnanya ditimbulkan oleh sel-sel lemak yang banyak dikandungnya. Untuk kedua tipe sumsum tulang tersebut mengandung banyak pembuluh dan kapiler darah. Untuk sumsum merah dan sumsum kuning ini mengandung kapiler dan pembuluh darah ya. Untuk pas lahir tentunya sumsum tulang semuanya warna merah ya. Seiring dengan pertumbuhan semakin banyaknya perubahan, maka sumsum merah itu menjadi sumsum kuning. Tentunya orang dewasa memiliki rata-rata 2-6 kilo sumsum tulang, yang sekitar setengahnya adalah sumsum merah. Sumsum merah ditemukan terutama pada tulang pipih seperti tulang pinggul ya, tulang dada, tengkorak, tulang rusuk, tulang punggung, belikat, dan bagian lunak di ujung tulang panjang femur dan lumerus. Nah, untuk pada keadaan sewaktu tubuh kehilangan darah yang banyak, seperti halnya kecelakaan ya, atau perlunya adanya kasus kehilangan darah dalam tubuh, ternyata sumsum tulang inilah yang kembali bisa merubah sumsum merah menjadi sel darah merah ya. Jadi sangat berperan penting terhadap tubuh kita ya, sumsum tulang ini. Nah, untuk tata letaknya kita lihat di gambar bahwa medula oblongata berada di sini ya. Jadi antara otak dan sumsum tulang. Kesininya sumsum tulang belakang dan ini medula oblongata. Sedangkan di sini ada saluran optik tengah ya, talamus ya. Talamus berfungsi untuk menerima rangsangan ya, kecuali bau dari reseptor ke cerebrum dan bertanggung jawab pada rasa sakit dan menyenangkan. Nah, disinilah talamus berfungsi untuk merasakan sedih atau senang ya. Tentunya melalui saraf juga ya, saraf otak. Dan peran dari medula oblongata dan sumsum tulang. Lebih jelas, sumsum tulang ini, baik medula oblongata dan medula spinalis, mereka menjadikan transmitter ya, transmitter saraf dari tubuh untuk dilanjutkan ke otak ya, ke otak. Itu untuk medula oblongata. Fungsinya yaitu untuk mengkoordinasi saraf pada detak jantung sehingga bila terjadi kerusakan dapat mengakibatkan kematian. Fungsi lainnya medula oblongata yakni menstimulasi otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma sehingga dapat memungkinkan untuk pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, gerakan alat-alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Mengkoordinir gerak refleks misalnya kedipan mata, bersin, bersendawa, dan muntah ya. Untuk diketahui bahwa medula oblongata ini dia lebih ke fungsinya otonom atau yang bisa disebut, ntar kita bahas mengenai otonom ya, sistem saraf tidak sadar. Misalkan seperti jantung berdetak kan itu kita tidak digerakkan sendiri tetapi dengan otomatis sendiri ya. Nah, itulah yang fungsi dari kerja dari medula oblongata ini. Seperti jantung berdetak terus ya. Terus refleks misalkan bersin, bersendawa. Nah, itu karena adanya refleks tubuh maka peran penting di dalam tubuh yang menggerakkannya adalah medula oblongata. Misalkan adanya rangsangan di jantung, mereka
ditransmisikan ke oblongata dan lanjut ke otak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang ke sumsum tulang belakang. Untuk sumsum tulang belakang ini atau yang disebut dengan medula spinalis terletak memanjang dari ruas tulang leher sampai dengan antar tulang belakang. Dan kedua sumsum tulang belakang ini memiliki dua fungsi utama. Bagiannya adalah fungsinya yaitu untuk menghantarkan impuls dari reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor itu indera ya. Ada mata, pengecap ya, lidah, terus hidung, dan lain-lain langsung ke otak. Misalkan kita merasakan rasa asin atau manis, nah dari sumsum tulang inilah dia bekerja ya. Misalkan rasa manis atau asin mengirimkan sinyal ke otak melalui medula spinalis ini ya. Terus menghantarkan impuls dari otak ke reseptor. Jadi sebaliknya, setelah misalkan rasa asin itu mengirimkan input ke otak mengembalikan lagi ke reseptor ya, ke impuls, ke indera. Jadi sebaliknya. Contohnya seperti ketika makan yang bergaram, nah itu si saraf langsung mengirimkan impul ke otak bahwa ini merupakan rasa asin gitu ya, dan menjadikan kita tahu bahwa apa yang akan dilakukan itu sesuai dengan semestinya ya. Selanjutnya sebagai pusat penghubung dari otak dengan seluruh tubuh ya. Selanjutnya untuk pusat gerak refleks, misalnya refleks menarik diri. Oke, apa itu gerak refleks menarik diri? Misalkan kita pernah nggak sengaja memegang panci panas, nah itu otomatis kita si tangan menjauh ya dari area panas tersebut. Atau pas kita keramas ya pakai sampo, misalkan kena ke mata dan kita pun langsung berkedip, kita itu adalah sistem atau refleks dari menarik diri ya. Oke, sekilas untuk anatominya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini banyak serabut-serabut saraf dan sumsum tulang ya, terutama sumsum tulang kuning. Jadi ini penghubung ke seluruh tubuh. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Jadi berbentuk kupu-kupu katanya ya. Ini ya dihafal ya. Ini cuman sekedar biar lebih tahu aja ya. Oke. Itu untuk sumsum tulang ya. Harus ingat bahwa sumsum tulang dibagi dua, medula oblongata dan medula spinalis ya. Selanjutnya sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi atau perifer ya terdiri dari sistem saraf sadar ini somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom ya. Apa itu sistem saraf somatik atau tidak sadar? Saraf somatik tersusun dari saraf kranial dan saraf spinal ya.
Jadi tersusun dari saraf dari ini ya, saraf kranial dan saraf spinal dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial adalah saraf yang menuju otak atau berasal dari otak, dan sistem saraf spinal dari saraf menuju sumsum tulang dan berasal dari sumsum tulang. Satu-satunya badan sel saraf yang ada dalam saraf perifer adalah neuron sensori yang mengelompokkan menjadi ganglion di dekat otak atau sumsum tulang belakang, dan neuron-neuron motor tertentu dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf sadar ini dia lebih ke saraf mengatur saraf otot ya, otot. Misalkan otot tangan yang bisa digerakkan sendiri. Beda dengan ntar ini otonom ya. Jadi misalkan kita ambil contoh nih ya. Ketika kita ingin memijit tombol ini, misalkan ya, menekan tombol ini, kita secara sadar ketika tombol ini ditekan, kita ada tarikan diri ya. Nah, ini jadi adanya ya, untuk sederhananya biar lebih mengerti lagi, sistem saraf yang memiliki fungsi untuk mengatur aktivitas yang Anda sadari untuk somatik ya, untuk saraf sadar. Seperti kontraksi pada otot-otot kaki untuk berjalan ya. Misalkan itu kan dilakukan secara sadar. Berhubungan dengan otot rangka atau otot lurik ya. Jadi kita garis bawahi bahwa somatik ini keadaan di mana tubuh kita bisa diatur oleh sendiri, tidak secara otomatis bergerak sendiri ya. Nah, ini misalkan mau yang tadi ya, menekan sebuah tombol. Nah, ini secara sadar kita yang menggerakkan, tentunya dari fungsi saraf spinal sama saraf kranial yang tadi ya. Perifer nih, saraf tepi ya, melanjutkan ke saraf sumsum tulang dan talamus ke otak, dan kembalikan lagi ke otot, dan ada gerak secara somatik ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sadar gerakan tubuh untuk menggerakkan sendiri ya. Nah, ini untuk saraf otonom. Untuk saraf otonom, saraf yang tidak sadar. Beda sama saraf somatik. Untuk otonom ini saraf yang tidak sadar, yang ya. Jadi untuk kerja saraf ini dipengaruhi oleh hipotalamus yang tadi ya, sebagai pusat koordinasi sistem saraf tepi, berfungsi untuk mengatur rasa lapar ya. Apakah lapar bisa dibuat-buat gak? Nah, itu kan beda, itu hanya gerak tubuh kita sendiri dengan sendirinya ya. Atau emosi, kadar air dalam tubuh ya, produksi, tekanan darah, kadar gula dalam darah, itu secara otomatis tubuh yang menggerakkan sendiri. Dan kalau somatik dia ke otot, lebih ke otot lurik ya. Kalau otonom ke otot polos seperti kelenjar air mata ya. Terus di sini ada peningkatan sekresi di dalam paru, otot jantung ya.
terus liver, penggunaan zat racun dalam tubuh, terus lambung ketika adanya pengeluaran asam lambung, terus gerak refleks lambung, nah itu